billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu untuk terus kita ingat nasihat dari Rasulullah SAW. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah kamu terhadap melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk kamu. Termasuk yang bermanfaat itu adalah kita sadar. Ya, sudah pernah kita bahas itu. Dalam suatu hadis dijelaskan tentang manfaat-manfaat ataupun kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jenis kebaikan itu dua, ada kebaikan zahir dan ada kebaikan batin. Masih ingat nggak ini? Kebaikan zahir contohnya apa? Hidung menghadap ke bawah. Coba hidung menghadap ke atas. Tak berani kita lewat. Kalau hujan masuk, tak berani kita mandi, ya kan? Jadi hidung itu menghadap ke bawah lubangnya, termasuk kebaikan zahir. Termasuk kebaikan zahir. Punya alis mata, itu kebaikan zahir apa tidak? Kebaikan zahir. Refleks mata kita menutup kalau ada benda sesuatu yang mau masuk, itu namanya kebaikan zahir. Refleks itu nikmat, refleks itu nikmat. Kita pegang besi, nggak kita pikir lepas dulu lah, enggak, langsung kita lepaskan kalau panas. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga namanya kenikmatan yang bersifat batin. Salah satu contoh kenikmatan batin itu adalah kita punya logika agama. Ada logika agama kita. Mana yang disebut dengan logika agama? Contohnya, kalau seseorang sadar bahwa akhirat lebih penting daripada dunia, berarti dia termasuk yang mendapatkan kenikmatan batin. Apa maksudnya, Pak? Seseorang bisa merasa akhirat lebih penting daripada dunia. Tahukah bapak-bapak bahwa di luar sana banyak sekali orang yang sengaja menukarkan kehidupan akhirat untuk dunia? Banyak. Apapun ceritanya, yang penting dapat. Mau pakai dukun lah. Mau membunuh lah. Banyak orang seperti itu. Dia menggadaikan urusan urusan akhirat dengan urusan dunia. Berani mengambil resiko asalkan dia pada tempat yang benar. Dulu Rasulullah dengan para orang-orang Islam di Mekah itu ditindas terus, tiap hari ditindas. Sampai pada waktunya Umar bin Khattab itu masuk Islam. Karena dia mendapat hidayah dari Allah, dia masuk Islam. Tapi setelah dia masuk Islam, masih ada aja orang-orang kafir itu menindas orang Islam. Tapi begitulah orang Islam ini bersabar, diam, menahankan, diam terus. Akhirnya Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebenarnya yang benar siapanya?" "Kita," kata Rasulullah. "Kita yang benar ini kan? Jadi kalau kita diam aja," kata. "Kalau kita yang benar," kata. Pada waktu itu maka Umar berkata dengan suara yang lantang, "Kalau dulu aku menghajar orang-orang Islam," karena dia memang jadi orang Islam dulu, karena dia kepala premannya. "Oh, zaman sekarang siapa yang mau melawan, ayolah berantem kita." Maka Umar itu hari-hari berkelahi saja itu dia. Untuk apa? Untuk terhadap orang-orang yang berani melawan orang Islam. Kalau dulu pada waktu kafir dia melawan orang Islam, setelah dia Islam dia melawan orang kafir. Nah, punya logika seperti itu termasuk kenikmatan batin. Berani asalkan benar termasuk kenikmatan batin. Lebih memilih Allah daripada dunia termasuk kenikmatan batin. Suka kepada yang halal daripada yang haram termasuk kenikmatan batin. Suka kepada yang halal daripada yang haram, itu termasuk kenikmatan batin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Termasuk contoh-contoh daripada kebaikan batiniah adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang halal dibandingkan dengan sesuatu yang haram.
Apa maksudnya? Ada orang yang lebih cenderung kepada yang haram, itu artinya orang tersebut tidak mendapatkan kenikmatan batin. Jadi kalau kita di sini lebih kita pilih untuk tetap duduk mendengarkan, mempelajari hukum-hukum agama Islam, padahal dalam hati kita lebih enak nonton TV, lebih enak kita jalan-jalan, tapi kita tahankan. Itu artinya kita punya pengertian dalam hati kita. Apa itu dia? Biar saja kutahankan ketidakselesaanku ini, karena ada ganjaran yang mau diberikan Allah di akhirat. Itu namanya termasuk kenikmatan batin. Kenapa? Karena kita percaya. Jadi orang percaya bahwa nanti itu ada hari akhirat, itu termasuk kenikmatan batin. Karena banyak orang yang tak percaya. Banyak orang tak percaya. Kalau kita lihat, kita pun dalam menetapi kegiatan ini, ada yang datang, ada yang 4 kali sebulan, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Itu pun termasuk kenikmatan batin. Maka dari itu kita bersyukur. Bagaimana caranya supaya ditambah? Kita bersyukur. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis kita yang ke-20. Silakan. Tadi sudah kita sepakati supaya ini buku hadis ini, hadis arba'in ini masing-masing kita miliki lah. Untuk mendapatkan berkahnya kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul isruna. Al-haditsul isruna. Milikilah sifat malu. Milikilah sifat malu. Jadi al-haditsul isruna maknanya hadis ke-20. Hadis ke-20 ini bercerita tentang sifat malu. An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Paham kira-kira? Kalau belum kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini bersumber dari siapa? Ibnu Mas'ud sama Abu Mas'ud sama apa tidak? Beda. Ini bukan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu namanya Ibnu Mas'ud, tapi kalau ini Abu Mas'ud itu kunyahnya. Ya, ini kunyahnya siapa? Uqbah bin Amr. Namanya siapa? Uqbah bin Amr. Kunyahnya siapa? Abu Mas'ud. Namanya siapa? Uqbah bin Amr. Namanya siapa? Namanya siapa? Uqbah bin kunyahnya Abu Mas'ud. Oke. Di sini selain daripada kunyah dan nama, ada gelar yang disandangnya. Kalau seandainya sudah menempuh pembelajaran selama 4 tahun di perkuliahan, kita diberi gelar, ya kan? Dapat ijazah, diberi gelar. Kalau sambung lagi, diberi gelar lagi. Sambung lagi, diberi gelar lagi. Jadi apabila kita sudah berhasil menyelesaikan satu tugas yang penting, biasanya kita diberi gelar. Coba kita bayangkan, ini juga ada gelar. Yang pertama gelarnya apa? Al-Ansari. Apa maksudnya Al-Ansari di sini dia? Berarti dia termasuk golongan kaum. Jadi begini, Nabi Muhammad asalnya dia adalah warga Mekah. Karena ditindas, Islam tidak bisa dikembangkan di situ, maka beberapa orang di situ diperintahkan untuk hijrah. Sampai Nabi Muhammad itu mendapat perintah dari Allah untuk hijrah, maka Rasulullah pun hijrah. Hijrah kalau dalam bahasa kita maksudnya pindah. Islam orangnya Muslim. Kalau banyak dia menjadi muslimin.
Islam, orangnya Muslim. Banyak orangnya menjadi Muslimin. Hijrah. Kalau banyak orang yang hijrah berarti namanya muhajirin. Jadi orang yang pindah, dari mana pindah dia? Dari Mekah. Pindah ke mana dia? Ke Madinah. Berarti namanya siapa? Muhajirin. Secara naluri, orang yang pindah itu untuk menyelamatkan diri, berarti perpindahannya itu akan meninggalkan hartanya, ya kan? Beda kalau kita pindah kerja, mungkin harta kita bawa. Tapi kalau pindahnya itu dia mau dibunuh, mau ditindas, apa sih? Mungkin mempersiapkan diri? Nggak mungkin. Pindahnya jauh, untuk menyelamatkan diri, maka perniagaannya tinggal, rumahnya tinggal, kendaraannya tinggal, hewannya tinggal, bahkan ada istrinya yang tinggal atau anaknya yang tinggal, dia tetap pergi ke Madinah. Kalau orang seperti itu meninggalkan hartanya untuk sampai ke kampung yang baru, namanya Madinah. Di kampung tersebut, kira-kira dia butuh bantuan apa tidak? Butuh bantuan dia. Membantu nun sin ra nasr, iya kan? Orangnya namanya golongan Ansor. Maka ada golongan yang pindah, ada golongan yang membantu, ada muhajirin, ada Ansor. Kenapa mereka ada bantu, ada pindah? Karena waktu pindah itu mereka meninggalkan harta, sehingga butuh bantuan. Oleh Rasulullah dipersaudarakanlah mereka. Bersaudaralah antara orang muhajirin dengan orang Ansor. Tinggi ini tidak Ansor ini kedudukannya? Tinggi. Kenapa? Karena mereka adalah golongan yang membantu orang yang susah. Bahkan dipersaudarakan oleh Rasulullah. Si fulan dengan fulan, ini fulan dengan fulan, bersaudara mereka. Sampai-sampai mereka ini termasuk golongan yang punya kedudukan yang mulia, sehingga diketahui, oh ini Ansor nih, Ansori, berarti dia adalah golongan Ansor, membantu orang muhajirin ketika tinggal di Madinah. Pada waktu di Madinah Rasul datang, maka orang Ansor ini buat persetujuan, buat baiat. Ya Nabi Allah, ya Muhammad, Nabi Muhammad SAW, kalau kamu kesini kamu aman. Orang Mekah tidak akan berani. Kalau mereka berani menyerang ke Madinah, kami akan angkat senjata, kami akan membantumu. Maka dibuat baiat. Pada waktu itu Rasulullah dibaiat oleh mereka. Kalau ada apa-apa mereka akan menanggung, berperang mereka sanggup di situ. Tiba-tiba datanglah berita bahwa orang-orang yang mengejar Rasulullah ini keluar dengan pasukan lengkap. Orang-orang Mekah mau menyerang, keluarlah pasukan itu. Karena mau keluar pasukan, maka oleh Rasulullah dicegat. Mau dicegat ini ceritanya. Tapi nggak dapat, karena mereka tuh memutar, nggak dari jalur yang biasa. Sampai akhirnya ketemu sama mereka. Pertemuan mereka itu udah nggak di Madinah lagi. Sekitar 100 km lebih dari kota Madinah. Tidak di Mekah, tidak di Madinah. Daerah itu namanya Badr. Ada sebuah sumur di situ. Pada waktu itu kedapatanlah itu tukang masaknya pasukan orang kafir Mekah itu dia. Kedapatan. Sama Ali ditangkap. Setelah ditangkap ditanya berapa pasukan? Aku nggak tahu berapa pasukannya. Dihadapkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah adalah seorang pemimpin yang jenius, pintar, seorang panglima yang cerdas. Kalau kamu tidak tahu berapa jumlah pasukannya, Rasulullah tanya, aku nih nggak tahu karena aku tukang masak aja. Rasulullah tanya, berapa yang kamu masak setiap harinya? Oh, sekian ekor kambing, sekian ekor unta. Langsung Rasulullah tahu, kalau begitu jumlah pasukan mereka adalah 1000 orang. Rasulullah langsung tahu, macam zaman sekarang kita. Berapa kilo? Oh, 3 kilo beras. Oh, 3 kilo beras sekian orang yang mau makan nih. Maksudnya. Jadi begitulah cerdasnya Rasulullah. Tapi ketika pada waktu itu sudah ketahuan 1000, pasukan Rasul itu hanya 313. Timbullah keresahan di hati Rasulullah. Apa keresahan di hati Rasulullah? Teringat tentang baiat itu. Kenapa? Karena pada waktu itu kejadiannya di luar kota Madinah. Udah nggak di Madinah lagi.
Rasulullah sudah was-was, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Maka salah satu dari kelompok Ansor itu, pemimpin-pemimpin daripada kelompok Ansor itu menenangkan Rasulullah. Jangan khawatir Rasulullah. Walaupun ini di luar daripada baiat kita, kemanapun Anda, kami akan turut membantu. Kami akan turut ikut dalam peperangan tersebut. Akhirnya baiat tersebut adalah termasuk baiat yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu itu berhadap-hadapanlah pasukan orang Islam dipimpin oleh Rasulullah dengan orang kafir yang pada waktu itu dipimpin oleh Abu Jahal dan CS lah, Abu Jahal CS lah. Karena pemimpinnya pada waktu itu keluar. Bukan Abu Janda, itu lain lagi ya. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa. Rasulullah sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh, sampai-sampai Rasulullah itu mengangkat tangannya. Dalam suatu hadis diceritakan, ternampaklah ketiak putihnya ketiak Rasulullah. Rasulullah berdoa betul-betul, ya Allah, meminta supaya pasukan ini diselamatkan, pasukan ini dimenangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai-sampai Abu Bakar itu mengatakan, sudahlah Rasulullah. Karena Abu Bakar merasa terlalu terlalu menyedihkan lah ini doanya Rasulullah SAW. Sampai pada waktu itu maka pasukan itu pun akhirnya berperang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat-malaikat dari langit ketiga untuk ikut dalam peperangan tersebut. Bayangkan 3.000 malaikat diturunkan, bahkan satu malaikat saja udah bisa menyelesaikan 1.000 pasukan itu. Tapi Allah ingin menunjukkan kemuliaan perang tersebut. Kemuliaan perang tersebut hari Jumat pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Terjadilah perang Badar pada waktu itu. Maka pada waktu itu dimuliakanlah orang Islam, dimuliakanlah Rasulullah SAW dengan Allah menurunkan malaikat daripada langit. Seolah-olah itu seperti air turun, malaikat itu. Untuk menemani dan untuk menenangkan hati Rasulullah. Maka pasukan-pasukan itu melihat orang-orang yang wajahnya tidak dikenal. Ini siapa ini, kok bisa ada di sini? Mereka menyaksikan, ini kenapa pasukan ini bantuan dari mana? Rasulullah memenangkan. Pentingnya kedudukan perang tersebut diberi nama perang Badar. Sampai-sampai orang-orang yang ikut dalam perang tersebut itu seolah-olah diberi ijazah, dibeli gelar, dan mereka sangat bangga menyandang gelar tersebut. Dan Allah melegitimasi, membenarkan. Sampai-sampai ada suatu kalimat, wahai ahli Badar, buatlah apa sesukamu setelah ini. Coba kita bayangkan itu. Artinya kalau penjahat orang pada waktu setelah Badar, kalau di ahli Badar udah aman lah itu dia. Karena dia sudah melakukan suatu perbuatan yang nilainya sangat tinggi sekali. Mau berperang bersama Rasul padahal 313 melawan 1000. Sampai-sampai kalau ada Rasulullah buat majelis, orang sudah ramai, tiba-tiba ada orang terlambat. Kalau terlambat bisa di belakang. Tapi kalau dia ahli Badar, wah, dia ahli Badar, maka disediakan tempat. Gara-gara dia adalah ahli Badar. Coba kita bayangkan. Kenapa di nama orang tersebut dituliskan Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Bukan sekedar radhiyallahu anhu, tapi Al-Ansari bukan sekedar Al-Ansari, Al-Badri. Jadi berkumpul dia, Al-Ansari, Al-Badri, radhiyallahu anhu. Terbayang nggak kemuliaan orang ini? Terbayang ya? Istimewa kali ini. Sudah terbayang ini kemuliaan orang yang meriwayatkan hadis ini. Kalau orang yang meriwayatkan hadis ini segini tinggi pangkatnya dalam agama kita. Sampai-sampai kalau ditanya orang-orang Islam, khususnya ini yang kita Islam kita anggap sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat Nabi Muhammad yang paling mulia setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar. Setelah Umar, Utsman. Setelah Utsman, setelah Ali, Ahlu Badar.
ahlu Badar. Begitulah rentetan daripada keutamaan para orang yang ikut berperang di masa perang Badar. Bukan ahli Uhud, bukan ahli Siffin atau perang-perang yang lain. Saking tingginya kedudukan orang yang ikut berperang pada masa perang Badar. Karena memang itu luar biasa, Pak. Coba kita bayangkan, kita berkumpul 300 orang, ramai itu dia. Tapi kita ramai, kita tengok dengar 1000 orang. Kalau nggak pakai iman, ciut itu. Berarti 1 orang harus melawan 3 orang. Bukan main pistik. Bukan main pistik. Bawa parah orang itu. 3 orang, coba bayangkan ya. 3 orang bawa parah. Dan mereka itu pasukan lengkap. Karena mereka siap untuk berperang. Orang kalau berperang, itu bukan cuma bawa kuda. Mereka bawa makanan, mereka bawa kambing, mereka bawa onta. Makanya ada istilahnya ghanimah, harta rampasan perang. Karena kalau mereka perang itu jauh nanti, berapa lama singgah di sini, singgah di sana, baru berperang. Jadi perjalanan yang jauh itu mereka harus mempersiapkan diri. Ada tukang masaknya, ada tukang gembalanya, ada tukang menyembelihnya, ada tukang bawa bendera, ada tukang yang main di belakang untuk mukul-mukul ketabuhan itu, gendang, supaya mereka tuh semangat berperang. Banyak hartanya mereka bawa. Kalau mereka berperang, bayangkan dengan 313 ini yang niatnya mencegat, bukan mau perang. Bisa nggak dibayangkan itu dia? Kalau zaman sekarang istilahnya kamikaze lah itu mereka itu. Pasukan berani mati. Bisa sanggup mereka, kalau Kopassus itu kan udah disiapkan memang dia. Ini ibaratnya orang-orang yang bukan kita remehkan, bukan. Tapi memang ini niatnya mau mencegat. Kalau mencegat dia kan mengendap-endap, bukan mau perang terbuka. Ini enggak perang terbuka, 3 lawan 1. 3 lawan 1, minta tolonglah. Apa aku tolong kau? Aku butuh 3 orang. Sama dia lah minta tolong. Yang itu dibilangnya, sama aku pula, enggak kau tembak itu kan. Ada jatah masing-masing. Ada jatah masing-masing. Dan yang ini cuma pakaian, maksudnya seadanya. Sementara yang di depan ini ada yang naik kuda, ada yang naik onta, senjatanya infanteri, lengkap lah mereka mau perang. Karena pada waktu itu mereka memang dipersenjatai untuk seperti itu. Begitulah tingginya kedudukan ahli Badar. Sehingga mereka mendapatkan istilahnya privilege kalau zaman sekarang itu dia VIP, kemana-mana itu ada stempelnya. Kalau zaman sekarang mungkin Bang itu jengkol, iya kan? Kalau udah nampak jengkol, silakan Pak, silakan. Kepengen pajak banyak itu. Kasih ada Pak Bang Didi punya ini. Itulah ibaratnya. Makanya kalau dibilang ahli Badar, maka orang pun merasa segan. Merasa merasa bahwa orang tersebut telah melakukan sebuah perbuatan yang mulia, sehingga kemuliaan itu bukan hanya untuk dunia, sampai nanti ke akhirat. Terbayanglah kita, orang yang membawa hadis ini sedemikian tingginya kedudukannya. Kalau begitu pasti orang yang penting membawa sesuatu yang penting. Kalau begitu apa yang mau dikatakan sebentar lagi ini termasuk hal yang penting. Mari kita bahas. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, berkata ini dia Uqbah bin Amr, apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata atau bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Anna mimma adrakan nas. Nah, apa itu maknanya? Sesungguhnya ada ungkapan yang viral, ada ungkapan yang viral, ada ungkapan yang populer di kalangan manusia. Jadi viral ini bukan hanya zaman sekarang, zaman Nabi pun ada istilah viral. Apa itu dia? Anna mimma adroka. Adroka, diketahui. Diketahui itu maksudnya apa? Orang semua tahu. Kalau orang semua tahu berarti dia viral. Anna mimma adroka nas.
Madrokan nas, orang semua tahu. Ada sesuatu yang populer, ada sepenggal kata yang populer. Siapa rupanya? Kapan mulai dipopulerkan? Kata Rasulullah, min kalamin nubuwatil ula, dari dulu sekali, dari zaman-zamannya nabi-nabi yang pertama. Coba kita bayangkan. Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabi, penutup para nabi. Berapa jumlah nabi? Hah? 1000 yang 25 kan? 25 itu yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang tak ditulis, yang tak disebut namanya banyak. Para nabi itu Allah lah yang tahu berapa jumlahnya. Yang jelas banyak. Yusya misalnya, kan tak pernah dapat dengar kan? Daniel misalnya, tak pernah kita dengar. Karena mungkin ada beberapa nama yang tidak disebut dalam Al-Quran, tapi mereka adalah bagian daripada nabi. Yang terpopuler, maksudnya yang dikumpulkan namanya dalam Al-Quran, yang kita dengar dalam hadis-hadis adalah 25. Bayangkan itu dia. Dari nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam, mereka itu punya ajaran apa tidak? Nabi itu sama atau punya derajat yang berbeda? Punya derajat yang berbeda? Semua nabi itu sama semuanya, atau ada masing-masing yang ini dikhususkan, yang ini ada nggak itu dia? Ada. Istilahnya kalau umum itu ya kan, nabi yang kelas umum lah, kelas umum. Macam kita ini kalau manusia kelas rakyat jelata lah, iya kan? Ada kelas bangsawan, iya kan? Ada pula itu misalnya keluarga raja-raja. Kalau nabi pun kira-kira begitu, tapi tidak seperti caranya. Di antara nabi itu ada yang mereka itu lebih dekat kepada Allah, diberi gelar dengan istilah ulul azmi, karena perjuangannya dan ketakwaannya dan kesabarannya dalam menghadapi ujian. Ada 5 itu. Salah satunya siapa? Nabi Muhammad SAW tentu. Berikutnya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Dibakar pula beliau, ya kan? Luar biasa itu dia. Berikutnya Nabi Musa. Umatnya kalau zaman sekarang istilahnya bahasa Inggrisnya beling. Beling itu apa namanya? Buandal kali dia. Iya kan? Bukan bandal, buandal sekali dia. Itu kan udah beda tuh. Orang bilang sini apa? Ginggi. Iya kan? Mobal gitu dia. Itulah banyak bahasa gitu ya. Nabi apa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa itu pun luar biasa. Sampai beliau itu dikejar-kejar oleh kaumnya sendiri. Berikutnya Nabi Nuh pun luar biasa itu dia. Lama kali beliau itu berdakwah. 950 tahun. Ada yang tahan gua. 950 tahun berdakwah terus. Luar biasa. 5 nabi ini punya keistimewaan dibandingkan dengan nabi. Ini berarti nabi ini pun punya kelas. Nabi ini juga punya kelas. Saya tanya, nabi ini selain punya kelas, apakah semua ajarannya sama? Sama. Apakah semua ajarannya sama? Tauhid sama. Hah? Tauhid sama. Syariatnya beda. Dengarkan pertanyaan saya. Apakah semua ajaran nabi ini sama? Hah? Ajaran. Iya. Sama. Tauhidnya sama. Ajarannya sama, Bang? Sama. Iya. Sama. Tauhidnya sama. Syariatnya beda. Nabi Muhammad macam mana cara bertobat? Menyesal dan jangan diulangi. Nabi Musa bunuh diri, Pak. Kalau bertobat bunuh diri. Syariat Nabi Musa itu kalau salah mau bertobat disuruh bunuh diri. Dipakai nggak zaman sekarang? Sama Nabi Muhammad dipakai apa tidak? Nggak dipakai. Tapi ada yang dipakai zaman yang lalu, berkhitan. Siapa yang pertama? Ibrahim. Nah, kalau zaman sekarang masih ada nggak khitan? Kalau begitu ada ajaran yang dulu sampai sekarang masih dipakai. Ada juga ajaran yang dulu zaman sekarang sudah tidak dipakai. Istilah itulah kenapa ada kitab-kitab, didahului ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, lalu yang terakhir ada Al-Quran. Kalau zaman sekarang itu dia ibaratnya itu dia sudah apa nama itu dia? Full apa namanya? Full version. Full version dia.
Jadi ada istilah beta, tahu Bapak? Istilah beta itu. Coba. Iya kan, uji coba dia dulu sebentar. Bukan kita bilang tidak sempurna, tapi mungkin akan diperbaharui, dilengkapi, berjalan sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, versi betanya ini dia. Ada Injil, ada Taurat. Makanya di dalam Injil ditemukan lagi nanti dia di dalam Al-Quran. Tapi tidak semua yang ada dalam Al-Quran ditemukan di dalam Injil. Karena Al-Quran ini adalah versi paling sempurna dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau begitu kesimpulannya, ada ajaran para nabi zaman dulu yang masih dilestarikan, ada juga yang sudah ditukar dengan yang lain sesuai dengan nabi-nabinya, sesuai dengan syariat nabi sesuai dengan nabi yang membawa syariat. Ajaran Nabi Ibrahim ada yang masih dilanjutkan, ada juga yang tidak dilanjutkan. Begitu juga seterusnya. Tapi ada satu ajaran yang dari dulu sampai sekarang itu dia nggak tukar-tukar. Kenapa? Karena dia sudah kadung viral, kadung populer dia. Di antara manusia ini sudah populer dia. Dari nabi-nabi yang dulu terus masih dikenal orang zaman sekarang. Apa kalimat itu? Ini dia kalimatnya. Izalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sekehendakmu. Kalau bahasa sederhananya, bahasa kita apa ini? Kalau kau tak malu, lantak kau di situ. Jadi zaman sekarang kalau sering kita dengar itu bukan kalimat origin orang sini, bukan. Dari zaman Nabi Adam kalimat itu sudah ada. Kalau tak malu pula kau, balik kau lah situ. Itu bukan kalimat kita itu, Pak. Itu kalimat itu kata Nabi Muhammad adalah kalimat yang dibawa dulu oleh para nabi. Zaman nabi-nabi yang pertama sudah punya kalimat itu. Izalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apa saja yang kamu mau. Itu adalah kalimat yang dari dulu sudah ada. Tapi coba kita perhatikan kalimat ini apa maknanya? Apa kira-kira kalimat makna ini? Coba saya tanya dulu. Ada bapak kira-kira punya pemahaman apa maksud kalimat ini? Izalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka lakukanlah sekehendakmu. Apa kira-kira maksud kalimat ini? Bang Badawi coba. Kalau ada orang bilang seperti ini, kalau nggak malu, buatlah. Apa kira-kira rasanya itu? Apa maksudnya? Masa nggak paham? Terserah. Kalau nggak mau, buatlah, gitu kata orang. Salah tapi dilanggar. Salah tapi Dilanggar. Oke, kita simpan kalimat itu. Wira, apa maksudnya Bang Wira? Izalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Apa? Ada aturan tapi tetap dilanggar. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Pernah Bapak mendengar istilah menyunah? Pernah menyunah? Apa itu? Menyunah atau menyunah? Makanlah. Habiskanlah. Itu maksudnya kita suruh habiskan apa tidak? Menyindir. Menyunah. Tapi menyindirnya di sini kan, kalau menyindir kan bisa pakai pakaian kata negatif, kata positif. Kalau ini perintah dia. Misalnya istrinya itu nggak mau kita pergi. Dek, berangkat ya? Pergilah. Itu sebenarnya dia menyuruh kita pergi apa tidak? Tidak. Itulah istilahnya ini, menyunah itu dia. Boleh. Tapi kesal. Kalau tak pemalu kau buatlah. Tapi kan apa kita mau berbuat? Jangan, maksudnya itu apa? Maksudnya manusia itu punya rasa malu, maka janganlah buat sesukamu, itu maksudnya. Jadi maksudnya di sini adalah
perintah, tapi sebenarnya dia ini adalah larangan. Jadi izalam tastahi fasna masita, kalau kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sekehendakmu itu. Maksudnya atau tafsirnya ada dua. Ada dua tafsir mengenai perkataan kalimat ini. Tafsir yang pertama itu adalah dia ini celaan sebenarnya. Celaan. Apa maksudnya celaan? Sementara maksud yang lain perintah. Jadi ada yang mengatakan ini adalah kalimat mencela, ada kalimat yang mengatakan ini bukan mencela, ini memang memerintahkan. Kita bahas dulu kalimat yang pertama. Tafsir yang pertama, bahwa kalimat ini adalah kalimat mencela. Apa maksudnya? Yang pertama itu maksudnya itu adalah kalimat ini adalah kalimat melarang tapi bentuknya memerintah. Contohnya ada dalam Al-Quran. Sembahlah Tuhan-Tuhan yang kamu ikuti dengan nafsumu itu. Kira-kira begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa mau kita menyembah? Bukan. Maksud Allah ini adalah jangan kita sembah. Tapi bentuknya seperti perintah. Jadi itu yang pertama itu adalah perintah dalam larangan dalam bentuk perintah. Itu dia. Saya ulang sekali lagi. Ini kalimatnya dibagi dua dia. Yang pertama itu maksudnya celaan. Yang kedua itu maksudnya perintah. Yang di celaan ini kalau mau kita bagi, yang pertama itu dia ini adalah larangan, tapi dia ini bentuknya perintah. Contohnya seperti kalimat tadi. Baru yang kedua, contoh yang kedua ini adalah kabar. Contohnya kabarnya begini, kata Rasulullah, siapa yang berdusta atas namaku, siapkanlah tempat duduknya di neraka. Kira-kira kalimat ini apa menyuruh kita bersiap-siap? Apa kira-kira kalimat ini artinya? Larangan. Apa larangannya? Jangan berdusta, apalagi berdusta atas nama Nabi Muhammad. Karena ada kabar. Apa kabarnya? Kabarnya kalau orang yang berdusta dengan nama Nabi Muhammad, maka dia dikabarkan nanti di akhirat dia akan masuk neraka. Jadi isinya ini ada kabar sama ada perintah yang dalam bentuk larangan dalam bentuk perintah. Sedangkan yang kedua, tafsir yang kedua, itu tadi tafsir pertama, ini tafsir yang kedua. Tafsir yang kedua, ini memang perintah. Apa maksudnya memang perintah? Maksudnya ini adalah, maksud yang pertama, kalau memang itu perbuatan baik, tidak perlu malu, kerjakan saja. Kalau memang itu perbuatan baik, tidak perlu malu, kerjakan saja. Izalam tastahi fasna masita. Kalau kamu tidak malu, kerjakanlah sesukamu. Apa maksudnya? Kalau memang baiknya perbuatan itu, ngapain malu-malu? Apa rupanya ceritanya? Suatu hari ada seorang laki-laki, abang adik, dibilangnya sama saudaranya ini, kau itu kan gara-gara kau malu kan gak dapat kau jadinya, katanya. Dengar Nabi Muhammad, dah kata Rasulullah, tinggalkan, udah, biarkan aja dia ini. Kenapa? Karena dia punya rasa malu. Kata Rasulullah, al-haya'u, haya artinya malu. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Apa artinya? Tidaklah seseorang yang punya rasa malu itu kecuali dia itu akan membuat sesuatu yang baik-baik saja. Datang terlambat. Kenapa dia nggak mau datang terlambat? Karena malu. Jadi kalau kita masih memiliki rasa malu itu akan menghadang kita untuk berbuat sesuatu yang buruk. Maka kalau sesuatu itu baik, maka janganlah kita merasa malu. Contoh, belajar Al-Quran. Itu baik apa tidak? Kenapa orang malu? Salah apa tidak itu dia? Salah. Kenapa maksudnya? Tidak perlu malu. Izalam tastahi fasna masita. Jadi kita itu tidak perlu malu kalau memang itu perbuatan adalah perbuatan baik. Tafsir yang kedua adalah maknanya
perintah. Apa perintahnya? Kita tidak perlu malu melakukan sesuatu kalau memang itu baik. Yang kedua, dari tafsir yang kedua ini adalah kalau kita memang malu suatu perbuatan yang kita lakukan di tempat orang ramai, maka malu jugalah kita melakukannya kalau kita sendirian. Apa contohnya? Kalau congok, berani nggak kalau rame-rame kita congok? Malu. Kalau begitu, kalau rame-rame awak nggak berani congok, sebaiknya kalau sendirian juga jangan congok. Itu maksud hadis itu. Agak berat lah ini melaksanakannya ini ya kan. Apalah ini ada orang lain kok. Tapi itulah maksud daripada hadis ini. Rakus misalnya, atau misalnya apalagi perbuatan yang lain. Jadi apa-apa yang kita rame-rame kita nggak berani melakukannya, sendirian pun sebaiknya diperintahkan hadis ini, sebaiknya juga kita jangan lakukan. Walaupun tentu saja bukan berarti semua orang itu akan suci daripada dosa dan kesalahan. Karena ada hadis lain nanti yang menasihati, kalaupun kita berbuat buruk, iringilah keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Paham ya? Oke. Jadi itulah kira-kira tafsir daripada rasa malu. Jadi ya, kalimat kalau arti orang bilang, kalau nggak malu kau buatlah suka-suka hati. Oh, udah bisa kita tahu itu kalimat itu dua tafsirnya. Bisa perintah, bisa larangan, bisa celaan, bisa perintah. Oke, rasa malu ini dua modelnya. Rasa malu itu jenisnya dua. Yang pertama namanya jibilli. Ya, rasa malu yang pertama itu namanya jibilli. Apa itu rasa malu jibilli? Rasa malu jibilli artinya rasa malu yang datang memang sedari awal, melekat pada diri seseorang. Rasa malu yang memang dia itu, kalau orang Melayu bilang, orang Malaysia bilang, semula jadi. Nah, rasa malu semula jadi. Apa maksudnya semula jadi? Memang natural, memang bawaan sudah dia. Fitrah. Iya, fitrahnya memang begitu. Contohnya, perempuan punya rasa malu lebih tinggi daripada laki-laki. Itu memang dari bawaannya. Apalagi contohnya? Bawaan orangnya. Contohnya lagi, itu dengan secara jenis kelamin, secara suku. Orang Jawa biasanya lebih kalem, lebih tenang, lebih punya tinggi rasa sungkan, rasa segan dibanding suku yang lain. Orang bilang, enggak kok Pak, orang yang lain di sana itu dia memang kayak gitu kok. Dia orang Jawa ya, tapi dia nggak malu-malu ya. Berarti kalau begitu dia sudah keluar dari sifat aslinya. Kembalilah kepada jalan yang benar. Karena secara naluri, secara jibilli, harusnya orang Jawa itu punya rasa malu yang lebih tinggi. Sungkan dia. Kalau mau menyebutkan haknya pun dia merasa sungkan. Sudahlah itu. Gak apa-apa, ya udahlah, gak apa-apa lah itu. Ya. Kalau bahasa lainnya namanya nerimo. Nerimo, iya kan? Legowo. Makanya legowo ini nggak ada bahasa Bataknya. Iya kan? Nggak ada bahasa Bataknya itu dia legowo. Karena biasanya legowo itu, nerimo itu memang dimiliki oleh orang dengan suku Jawa. Kalau orang Batak dia memang kalau punya aku. Sehingga ada istilah orang Batak nama itu dia aupuna. Apa namanya? Aupuna. Jadi apa namanya? Ungkapan-ungkapan itu menunjukkan sifat ataupun karakteristik dari sebuah suku. Istilahnya namanya stereotype. Apa namanya? Stereotype. Apa itu stereotype? Stereotype itu adalah sesuatu yang khas pada sebuah sesuatu. Labelnya begitulah dia kira-kiranya. Umumnya dia seperti itu. Misalnya kita bilang, apa namanya tadi ini? Marga ini biasanya dia terus terang. Kalau Jawa tadi kan biasanya sifatnya itu dia sungkan, nerimo. Sedangkan orang orang Batak misalnya, dia lebih apa? Dia lebih berterus terang. Dia lebih mudah mengungkapkan
perasaan, sehingga kalau apa yang di mulut sama dengan yang di hati. Sementara suku Jawa tadi belum tentu yang di hatinya itu sama dengan yang di mulutnya. Bisa saja di mulutnya bilang enggak, dalam hati dia kepingin. Nah, begitu dia. Kalau orang Batak dia lebih berterus terang. Jadi masing-masing itu ada jibili, ada bawaannya. Jadi contoh lagi, rasa malu misalnya. Orang Timur biasanya, orang Timur, maksudnya kita di sini, dibandingkan dengan orang dari Barat, mana yang lebih punya rasa malu? Orang Timur. Kalau kita, istri kita salaman sama orang lain aja, perasaannya udah nggak enak. Tapi kalau orang di Barat, istrinya disuruh mencium suami orang lain, ya kan? Bangga mereka, emansipasi, demokrasi, kesetaraan gender. Istrinya dicium-cium sama orang lain. Bangga mereka. Jadi rasa malunya itu, haya namanya. Hayanya itu lebih tipis dibandingkan dengan orang dari timur, dari tempat kita ini. Makanya ada istilahnya gadis pingitan. Apa namanya? Gadis pingitan. Orang yang paling malu itu Nabi Muhammad SAW. Maka dijelaskan, Rasulullah itu lebih malu daripada seorang gadis pingitan. Rasulullah itu wajahnya memerah kalau beliau marah, menahan apanya, amarahnya. Sungkan beliau menyampaikan kalau tentang hak-haknya itu langsung disampaikan. Rasulullah itu punya rasa malu yang tinggi, Jadi yang pertama tadi rasa malu jibili, rasa malu berdasarkan bawaannya. Yang kedua, rasa malunya yaitu adalah rasa malu yang apa istilahnya? Yang dibiasakan, ya, yang dia itu bukan bawaan. Apa maksudnya bukan bawaan? Bukan bawaan ini maksudnya dia bisa dilatih. Istilahnya apa? Muhtasab. Jadi rasa malu yang muhtasab tadi ini, rasa malu yang timbul karena dia semakin hari dilatih dia sehingga dia malu, sehingga dia sungkan. Contoh, ini contoh. Kalau kita punya anak, oke? Kalau kita punya anak, kita pulang bawa makanan, kawan-kawannya rame di teras. Makanan yang kita bawa ini cukup untuk kita dan keluarga saja. Waktu mau makan, kalau mau dimakannya jajannya itu, apa kita kasih dia keluar? Kenapa? Sungkan kita karena kita nggak bisa ngasih, karena hanya cukup untuk dia saja. Maka di rumah dia di dapur, habiskan di sini, jangan dibawa keluar. Kenapa ya? Iya, sungkan karena nggak bisa ngasih kawan. Kalau mau keluar, tinggalkan makanannya. Kalau mau main-main sama kawan boleh, tapi makan jangan dibawa. Kalau makanan mau dibawa, berarti harus berbagi dengan kawan yang lain. Nah ini kalau dibiasakan, namanya merasa malu muhtasab. Udah besar nanti dia, kalau nggak cukup, itu nggak mau dikeluarkannya. Kalau mau dikeluarkannya, berarti siap untuk dibagi-bagi. Rasa malu itu rasa malu, sifatnya muhtasab. Rasa malu yang dibiasakan, rasa malu yang dilatih. Jadi boleh jadi orang waktu kecil nggak punya rasa malu, tapi karena dilatih dia, maka lama-lama dia punya sifat rasa malu. Kebalikannya, boleh jadi seseorang itu secara suku dia punya sifat jibili, tapi karena sudah biasa dia nggak punya malu lagi. Akhirnya dia pun menjadi orang yang tidak tahu malu. Jadi inilah kedudukan tentang rasa malu itu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita memiliki rasa malu, jangan rasa malu itu dihilangkan. Kadang-kadang kita kepada anak kita salah sebut. Ini lagi dia, kenapa nih malu, nggak perlu malu gitu. Salah sebut itu dia. Justru rasa malu itu mau dijaga, jangan dihilangkan. Dalam hadis yang lain tadi kan Allah ayahu la ya'ti illa bi khair. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa malu itu adalah cabang dari iman. Bukan kebersihan, tapi rasa malu rupanya. Al haya'u minal, rasa malu itu bagian dari iman. Di hadis yang lain diceritakan bahwa malu itu digandengkan dengan iman. Apa itu digandengkan? Apa itu digandengkan?
Bapak pernah nengok kelapa? Kelapa. Kalau kita beli kelapa satu dikasih. Kalau kita bilang segandeng, waktu kita dibilang segandeng, kalau satu kita angkat, satunya lagi ikut. Kalau rasa malu digandengkan dengan iman. Kalau saya hilangkan malunya, apa yang hilang? Imannya pun ikut. Kalau saya hilangkan imannya, rasa malunya pun artinya apa yang membuat orang-orang yang dibulek-bulek sana itu dia mau istri dan cium-cium orang lain? Karena dia tidak punya iman. Akibat dia tidak punya iman, maka dia tidak punya rasa malu. Kenapa bapak ini malu? Kenapa bapak malu kalau istri begitu? Karena masih punya iman. Nanti kalau sudah nggak beriman, nauzubillah min dzalik, orang pun akan tidak punya rasa malu. Maka sekarang ini mengukur iman senang saja. Tengoklah rasa malu. Menengok Islam macam mana? Senang saja. Tengoklah kalau dia suka mengurus urusan orang lain, Islamnya masalah. Iya kan? Min husnil Islam. Kan ada hadisnya. Salah satu contoh dari baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Itu mengukur Islam. Kalau mengukur iman, tengok apakah dia punya rasa malu atau tidak. Semakin orang punya rasa malu, itu menunjukkan dia memiliki iman yang lebih baik. Semakin orang tak punya malu, menunjukkan imannya rendah.